Pak Roy Suryo sedang syuting satu podcast ya, acara sebuah podcast yang isinya menganalisa dokumen ijazah Joko Widodo. Masih ingat tanggal berapa? Sekitar April tahun 2025. Kalau judulnya mungkin tanggal 8. Ini dia unsur pidana di balik ijazah Joko Widodo eksklusif Roy Suryo. Seperti itulah judulnya. Oke. Izin yang mulia untuk tampilkan bukti videonya. Bukti berapa? P9 ya. P9. Video yang terkait dengan Michael Sinaga. P9 yang mulia. P9 yang nomor usia di atas dari sini. Ya. Ijazah yang konon ijazah atau foto yang dikeluarkan oleh para pakar itu teman bilang itu palsu. Nah, itu kalau dengan program ELA itu akan kelihatan. Itu kayak ada penghilangan barang. Ya. Oh, jadi nggak ada. Yang tahun 85 itu kosong. Jadi demi selembar ijazah ini banyak sekali sejarah yang diubah ya. Jokowi ini sudah betul-betul menipu ratusan jenderal. Jadi bisa kalau Pak Luhut itu coba-coba nekat bersaksi di sidang, bisa kena 7 tahun penjara ya? Ya kenal lah, saksi semua. Emang apa yang dia saksikan lebih dari Pak Janes? Coba. Pak Panjat itu cuma berani di medsos aja, di medsos. Welcome to Sentana Podcast. Saya Michael Sinaga. Kali ini kita Bapak dari sana saja Pak, silakan bicara, berikan instruksi ke staf kami nggak apa-apa, supaya terdengar. Ke menit 19.23. Iya, 19. Silakan Bapak ke sana. Itu yang tadi, kembali ke situ. Ya, yang itu. Ya, baik. Oke. sama-sama UGM lagi Pak. Sama-sama UGM ya. Ijazah ini dalam kasat mata orang. Kelihatan? Kan begitu dimasukkan dalam software ELA ya untuk memeriksa error living analytic ini akan kelihatan mana yang kemudian bercak itu asli, mana yang tidak. Jadi dalam tampilan ELA ini kan kelihatan gitu bahwa itu masih bisa dibaca juga. Tulisan ijazahnya pun meskipun itu hitam, ada bercak-bercak masih bisa kelihatan. Nah, tapi ijazah yang konon ijazah atau foto yang dikeluarkan oleh para basar ini coba kita lihat. Itu jelas banget. Belum. Tampilannya udah nggak kayak, jangankan bisa dibaca. Udah kayak, maaf ini, udah kayak kotoran-kotoran burung aja yang jatuh. Karena berantakan ya dia. Berantakan. Ya. Begitu berantakan. Ini ilmiah loh nih. 100% ilmiah. Kalau berantakan berarti itu sudah ada retouch gitu loh. Makanya kan banyak juga tuh Pak Janes orang yang menduga ini kok fotonya kayak di atas capnya ya gitu. Iya, betul. Nah itu jadi jangan hanya dengan kasat mata saja. Cukup yang mulia. Tapi dengan saya lanjutkan pertanyaannya ya. Tadi saudara sudah melihat tayangan itu 5 April 2025 ya. 8 April. 8 April 2025. Apakah dari bukti video seperti yang kita tonton yang dimuat podcast saudara itu Sentana punya saudara kan? Iya, betul. Pemohon kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang saudara tahu. Iya, setahu saya salah satu buktinya itu yang dipakai polisi. Oke, jadi Anda mengetahui bahwa salah satu buktinya adalah tayangan podcast saudara ya? Oke. Apakah pada saat saudara dilaporkan dan diperiksa ada barang bukti misalnya komputer, kamera, HP, dokumen elektronik, surat, atau sesuatu barang yang digeledah dan disita dari Sentana TV? Tidak ada. Tidak ada? Sama sekali tidak ada? Tidak ada. Oke. Kemudian, apakah saksi juga mengetahui bahwa ada barang bukti, misalnya komputer, kamera, HP, dokumen elektronik, surat, atau sesuatu barang yang digeledah dan disita dari pemohon? Tidak ada. Sepanjang saudara tahu tidak ada? Ya, saya coba tanyakan ke polisi waktu itu dan tidak ada. Tidak ada, oke. Jadi Anda sudah tanyakan ke polisi ya. Kemudian, apakah saat saudara diperiksa di Polda Metro Jaya, saudara pernah ditanya dan dimintai keterangan dari mana sumber data yang digunakan oleh pemohon saat pemohon melakukan podcast dengan saudara saksi tadi? Kita lihat ada ijazah. Itu dari mana sumbernya?
Iya, itu sumbernya kan ditanyakan kepada saya dan saya bilang sumbernya itu dari Twitternya Dian Sandi Utama. Masih ingat tanggal berapa itu Twitternya? Wah, saya lupa. Lupa, Tapi yang jelas kayaknya sih Maret ya, akhir Maret. 1 April tepatnya. Ya, 1 Oh iya. April, 1 April 2025. Kemudian, apakah saat saudara diperiksa sebagai saksi, saudara dimintai keterangan oleh penyidik, data dari Dian Sandi tersebut apakah dicuri atau diretas dari laptop atau komputer Dian Sandi? Karena ini untuk memenuhi unsur pasal 32 tadi. Apakah Mas Roy melakukan pencurian data Dian Sandi begitu? Tidak ada, dan memang hanya diambil dari Twitter saja. Dan itu open source atau Iya. apa? Itu kan medsos yang bisa diakses semua orang. Oke. Kemudian, apakah saat saudara juga diperiksa, penyidik meminta keterangan dari saudara, data digital yang dianalisis oleh pemohon berasal dari pencurian hard disk atau USB atau flash disk dari Dian Sandi? Tidak ada pertanyaan itu. Nggak ada pertanyaan. Sama sekali nggak ada. Tidak ada. Oke. Apakah saat saudara diperiksa, penyidik meminta keterangan dari saudara, sumber data digital yang dianalisis oleh pemohon berasal dari data digital yang dicuri, diretas dari laptop atau komputer milik Pak Jokowi? Tidak ada. Saya hanya ditunjukkan, tidak ditanya soal sumbernya. Oke. Apakah saat saudara diperiksa, penyidik meminta keterangan dari saudara saksi saat melakukan podcast dengan pemohon, pemohon telah mengubah, menghilangkan atau memanipulasi dokumen elektronik tentang ijazah Pak Jokowi? Tidak ada juga. Nggak ada juga. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Oke. Kemudian, apakah saat saudara diperiksa, penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi, pemohon telah melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik tentang ijazah Pak Jokowi? Tidak ada juga pertanyaan itu. Oke, itu unsur-unsur dalam pasal 32 ayat 1 ya. Oke. Kemudian, apakah saat saudara diperiksa, Belum. belum ya? Penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi. Oke, apakah saat saudara diperiksa, penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi, pemohon telah melakukan transfer data secara ilegal dari komputer milik Pak Jokowi atau Dian Sandi, atau mentransfer data dari internet melalui cloud milik Pak Jokowi dan Dian Sandi? Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada juga ya. Oke. Selama saudara diperiksa sebagai saksi, materi apa yang sebenarnya dimintai oleh penyidik untuk saudara sampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi? Ya, itu saya ditunjukkan sebuah foto yang menyerupai Twitternya Dian Sandi dan ditunjukkan screenshot dari video ini ya, beberapa screenshot, dan saya disuruh menjelaskan metode apa yang dikerjakan oleh Pak Roy Suryo. Dan yang jelas saya tidak mampu menjelaskan itu ke penyidik karena saya tidak tahu teknis dari metode-metode analisis yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo. Apakah pada waktu itu penyidik juga bertanya soal keterangan soal pencemaran nama baik dan ijazah Pak Jokowi, selain ijazah Pak Jokowi yang Anda katakan tadi? Iya, dia menanyakan kepada saya apakah itu ijazah Pak Jokowi. Yang jelas saya tidak bisa memastikan itu karena itu adalah pengakuannya Dian Sandi kan. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan sendiri bahwa itu adalah benar ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Anda mendengar pertanyaan tentang soal fitnah, pencemaran nama baik, Iya. pasal 310, 311? Ya, kalau itu ada pertanyaan soal itu. Apakah menurut saya ini mencemarkan nama baik? Terus saya tanya kepada penyidiknya. Kalau memang ini mau dikatakan mencemarkan nama baik, tolong saya mau lihat ijazah aslinya dulu. Yang sudah Anda sita, kan seperti itu. Tapi sepanjang penyidikan saya tidak pernah diperlihatkan sama sekali. Jawaban penyidik pada waktu itu apa? Waktu Anda tanya. Sudah saya sita. Terus waktu saya mau lihat tidak diberikan. Oke, tidak diperlihatkan ya? Tidak diperlihatkan. Oke. Sampai sekarang Anda pernah nggak melihat ijazah asli yang katanya asli yang berbentuk analog itu? Tidak pernah Tidak sama pernah sekali. ya? Sama sekali. Oke. Apakah sepengetahuan saksi ijazah milik Pak Jokowi dalam bentuk digital atau dalam bentuk fisik, hard copy? Dan yang dikatakan telah disita oleh penyidik termohon itu? Ya, kalau menggunakan logika saja tahun 1985 tidak mungkin ada ijazah digital ya. Kalau sertifikat tanah digital kan baru sekarang juga. Nah, jadi Enggak, yang saya tanyakan. Maaf. Ya. Iya. Nah, saya ingatkan ya, Ya. saya kira sudah
ada pengalaman, Ya. saksi itu tidak usah berasumsi. Ya. Oh iya, Jawab aja. Ya. Berpendapat. Ya. Itu Siap. dari porsinya ahli. Ya. siap. Jadi, ya, jawab pertanyaan saya ya. Sepengetahuan saksi, ya, ijazah milik Pak Jokowi itu dalam bentuk digital atau dalam bentuk fisik? Fisik. Fisik ya, oke. Dan yang dikatakan telah disita oleh penyidik itu dalam bentuk fisik atau digital? Fisik. Fisik ya. Dan apakah hal itu diketahui oleh termohon bahwa ijazah Jokowi adalah hard copy? Iya, Iya ya, jadi termohon tahu itu hard copy ya. betul tahu. Oke. Apakah saksi pernah mengetahui bahwa ada ijazah elektronik milik Pak Jokowi yang saat ini telah diubah atau dirusak dari bentuk aslinya setelah dicuri dari sistem komputer elektronik milik Jokowi dan ditransmisikan oleh pemohon sehingga Pak Jokowi sendiri tidak bisa mengakses ijazah elektronik miliknya lagi yang asli? Tidak. Karena ini unsur pasal 32 ya. Dan apakah sepengetahuan saksi termohon pernah menanyakan hal ini kepada saksi? Tidak pernah. Nggak pernah juga ya. Oke. Kemudian coba diperlihatkan akun Twitternya Dian Sandi ya. Oke, ini bagaimana? Tadinya saudara ingin mengakses akun Dian Sandi kan begitu ya? Iya, pertama betul. awalnya. Tapi kemudian ternyata unggahan yang di tanggal itu Unggahannya bisa, sudah bisa. sulit diakses Udah lagi. bisa. Sudah bisa. Sudah Sudah bisa. Akun siapa yang mau di dimasukin ke ini akun akun siapa yang dipakai? Dia open source, jadi nggak perlu pakai source akun. linknya aja ya. Link. Iya. Tadi saudara memberikan link ke kami Iya, ya. Coba iya. tampilkan Kami linknya sudah mana? berikan. Tampilkan dulu linknya. Ini ke Google, ini dari Google Drive ya. Nah, itu mereka bisa langsung buka di situ. Ini ada link. Boleh? Nah, itu. Nah, itu linknya. Bentar dulu. Link ini akun siapa? Akun Dian Sandi. Nah, kalau Dian Sandi kan harus Dian Sandi yang buka. Oh, dia open source. Ini open source ini kan? Bukan. Jadi, Ini oke. begini. Saudara kan pasti paham ya. Ada yang Ya. main X di sini semuanya Ya. punya akun X nggak? Oh, I know. Iya, iya. Maksudnya Seseorang yang dibuka dari bisa X. Ya. Ini kan sistemnya gini. Saya ingin melihat Ya. link itu link apa? Ya. Apakah itu link screenshot? Kalau Link itu asli. kan Link di asli. Google Drive kan link screenshot namanya. Bukan, itu link asli itu. Jadi Yang link ditampilkan itu apa? Bentuknya. gambar Apakah akun akun X. seseorang Akun seseorang. yang sedang melihat akunnya Dian Sandi, paham kan? ya. Atau akunnya Dian Sandi yang dibuka di situ, kan mungkin saudara punya akses akunnya Dian Sandi. Itu open source, kan bisa Jadi dibuka di siapa mana. aja tahu. Open source itu beda apa? Open source istilahnya jangan dicampur-campur aku. Itu ada akun yang sifatnya terbuka, Dari handphone. Ya. bukan open source namanya. Ya. Akun yang setting terbuka, seperti Instagram, Facebook, Oke. Twitter Iya, sama. yang tidak digembok itu terbuka namanya. Kalau saya tidak keliru ya. Ini dari akun. Nah ini sekarang yang dibuka apa? Oke, Ya, sistemnya terbuka. Mbak. Media sosial Link yang yang terbuka. dibuka tadi, coba dibuka lagi. Iya. Link yang dibuka tadi itu file apa? Ini file apa yang dibuka? Terhubung dengan akun X tertentu kan? Dia seperti Facebook, Instagram, terbuka Ya, aja. jadi yang mulia ya, kalau kita misalnya Untuk masuk situ nggak perlu mengcopy link Dian Sandi ini lalu kita sebarkan, orang tinggal mengklik. Nah, Oke. lalu ketika dia mengklik langsung masuk ke akunnya Dian Sandi, begitu. Ini kita sedang berada di sebuah akun X atau tidak? Tidak. Jadi itu link itu langsung ke akun X-nya Dian Sandi. Kalau diklik home, home-nya diklik Coba bisa home, nggak? ya, coba home-nya kembali diklik. ke akun Oh, kembali ke X. Kembali ke X. For you, Ya. ini kan Ya. for you nih. For you who? For you ini. Untuk siapa? Maksud saya mau nanya. I know. akunnya Jadi- siapa ini? Jadi akun siapa yang membuka ini awal Ya. itu ya? Nggak sekarang ini. Yang link ini punya siapa ini? Akun. Mana? Di mana kita lihat? Profile. Profilnya. Coba profile buka. Ini ya itu. Ini akun siapa? Ya, profile.
Coba klik. Ruang PNJS. Yang dipakai adalah akun Ruang PNJS. Itu yang mau saya tanya. Oke. Ya, dipakai ruang PNJS untuk mengklik link tadi. Untuk melihat akunnya Dian Sandi. Dian Sandi, oke, clear. Kita nanti ini akun siapa yang dipakai? Oke. Baca kata-katanya. Ya, Akun PNJS. ya. Akun yang dipakai Mas Servi ya. Ya. Sedang melihat akun Dian Sandi, Sandi, oke? ya, oke. Oke. Nah, kembalikan ke yang tadi. Baca. Ini link yang Oke, awalnya. ya. Baca judulnya. Saya bacakan yang mulia Ini ya. adalah postingan tanggal Penontonnya kita lagi kita kelihatan 1 April 2025 pukul 2.3 PM. Ya, Silakan pertanyaannya Pak. Iya, yang mulia, ini ada, saya bacakan sedikit ya. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Ada kata-kata itu ya, yang mulia. Dan ini sudah ditonton 8,7 juta views gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah saudara dapat mengenali upload ijazah Pak Jokowi yang ada di akun Twitter Dian Sandi ini? Ya, Bisa ya? Itu yang saudara lihat ya? betul. Itu yang dianalisa Pak Roy Suryo di podcast saya. Itu juga yang saudara lihat di Polda Metro Jaya waktu diperiksa Betul. sebagai saksi. Itu juga yang ditanyakan oleh penyidik. Oke. Apakah tampilan ini masih dapat diakses saat ini atau sudah dihack, dicuri dan diubah serta ditransmisikan ulang oleh pemohon? Masih bisa diakses. Faktanya masih bisa diakses? Iya, masih bisa. Oke, iya. Dan apakah termohon pernah menanyakan hal ini kepada saksi? Yang Tidak. tadi? Nggak pernah ya. Begitu yang mulia, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lain. Tolong perbaiki ya, ini sudah 18 menit. Saya panjangkan sedikit supaya saudara. Iya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Cukup. Cukup. Kita bergeser ke Iya. termohon. Cukup. Silakan Pak. 20 menit maksimal dari sekarang. Terima kasih yang mulia. Sedikit aja yang mau kami tanyakan, Ya. saudara saksi. Ketika termohon melakukan tindakan, serangkaian tindakan, salah satunya dalam hal menetapkan Sudah dihidupkan nggak mic itu? Kurang dekat sekali, kurang dekat. tindakan penyidik dalam hal menetapkan seseorang jadi tersangka. Rangkaian dilaporkan yang kami tanyakan, apakah saudara saksi diminta atau ada pada saat penetapan dilaporkan? Hanya itu saja. Tidak. Tidak ada. Jadi saksi tidak ada pada saat penetapan tindakan termohon dalam rangka menetapkan seseorang jadi tersangka ya. Tidak ada. Terima kasih. Nanti silakan, masih ada? Terima kasih. Ya, kami lanjutkan. Dan kami adalah apakah benar bahwa saksi termasuk dalam kelompok saksi yang diajukan oleh pemohon menjadi saksi yang meringankan. Iya, betul. Benar, berarti mengakomodir permohonan dari pemohon Betul. kepada termohon. Betul. Jadi saksi adalah salah satu yang bersaksi untuk berkas perkara pemohon. Betul. Mungkin itu saja. Kok mengarah? Sebentar. Silakan tuh. Maaf yang mulia, itu kami keberatan seperti mengarahkan tuh. Nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Yang Mulia. Cek. Saya melanjutkan pertanyaan dari termohon tadi, yang mulia, masalah gelar perkara. Saksi tadi nggak akan menjelaskan bahwa tidak hadir pada saat gelar perkara ya. Tidak diundang dan tidak hadir. Oh, tidak diundang, oke. Pertanyaan saya, kalau saudara tidak hadir, artinya saudara tidak mengetahui secara langsung proses administrasi, dokumen-dokumen surat perintah yang diterbitkan, ataupun jumlah minimal alat bukti yang digelar oleh penyidik pada saat itu. Diubah saja dalam bentuk pertanyaan, Pak. Jangan membuat pertanyaan pernyataan seperti itu. Apakah saudara mengetahui pada saat gelar perkara mengenai dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh penyidik ataupun minimal 2 alat bukti yang diperlihatkan pada saat gelar perkara? Kalau tidak diundang tidak mungkin tahu dong. Oke. Yang lain tidak ada pertanyaan? Kalau masih, Bapak masih ada?
Oh, syukur. Kalau masih ada yang ingin tanyakan, saya beri waktu. Ya. Satu atau dua pertanyaan. Satu dua pertanyaan saja, izin yang mulia. Saya ingin meminta ketegasan dari saudara saksi berdasarkan surat panggilan yang dilakukan oleh termohon pada tanggal 7 Agustus 2025. Ya, ini coba saudara bukti P berapa itu? Ditunjukkan bukti P berapa? Surat panggilan P24 yang mulia. Ya, P24. Oke. Ini surat panggilan kepada saudara saksi. Saudara kapasitasnya sebagai saksi, bukan saksi yang diajukan oleh Duduk aja, Pak. Duduk. bukan saksi yang diajukan oleh pemohon ya. Karena dalam surat panggilan saksi ini itu justru saudara dipanggil sebelum penetapan tersangka tanggal 7 November, sementara saudara diminta keterangan itu untuk hadir pada tanggal 14 Agustus. Ya, Betul. Apakah saudara ini diminta oleh pemohon sebagai saksi meringankan atau memang saudara ini yang terlapor kemudian diminta keterangan? Saya terlapor yang dimintai keterangan lagi Oke. oleh penyidik. Oke, cukup yang mulia. Cukup. Baik. Nanti silakan tanggapi dalam kesimpulan masing-masing ya. Ya. Terima kasih. Terakhir ya. Saudara saksi, saya tadi belum puas dengan jawaban saudara mengenai jawaban video. Pertanyaan saya tadi kan terkait video itu tayangan terkait apa? Tadi dua pertanyaan saya itu nggak dijawab, bedanya tidak. Nah, makanya saya nanyakan kepada saudara saksi, di tayangan video itu yang ditayangkan itu terkait apa dan apa hubungan dengan sidang pra-peradilan ini? Makasih yang mulia. Di situ ada dialog antara saya dengan Pak Roy Suryo tentang dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Kalau soal hubungan dengan pra-peradilan ini silahkan dimaknai sendiri. Ya, saya kira kalau diresum, saudara bisa tontonlah videonya ya. Meresum video yang 46 menit itu kan agak susah juga. Tapi itu poin yang disampaikan tentang ijazah dari itu ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Boleh. Kalau mau duduk di dalam sini boleh, tapi kalau mau meninggalkan pengadilan boleh. Oke. Terima kasih. Saksi selanjutnya. Iya. Siapa yang mau diperiksa lebih dulu? Saya serahkan ke Bapak. Kami panggil saksi Novriansyah. Noviansyah. Saksi yang mana? Silakan duduk, Pak. Pakai mikrofonnya ya. Silakan Pak, 20 menit dari sekarang. Iya, izin yang mulia. Kami mulai bertanya kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan pemohon Roy Suryo Notodiprojo? Kenal, Oke. tidak ada hubungan keluarga. Baik. Apakah saksi termasuk salah satu orang yang ikut dilaporkan dari 12 orang dalam perkara ijazah Pak Joko Widodo? Ya, betul. Apakah dari 12 orang yang dilaporkan itu, saudara kemudian menjadi salah satu tersangka? Tidak, yang tersangka 8. Dari 12, 4 tidak. 4 tidak ya, berarti salah satunya termasuk saudara ya? Ya, betul. Apakah pada saat saudara ditetapkan sebagai terlapor dari 12 orang nama dan kemudian 8 menjadi tersangka dan saudara tidak ikut menjadi tersangka, apakah penyidik mengirimkan surat panggilan klarifikasi dan pemeriksaan sebagai saksi kepada saudara? Ya, betul. Baik. Apakah surat panggilan saksi itu berkaitan dengan tempus atau waktu pada saat tanggal 26 Maret 2025? Ya, betul. Oke. Mohon izin yang mulia, kami mau tampilkan video pada tanggal 26 Maret 2026. 2025, mohon maaf. P8.
Temuan baru atau novum baru, kita akan mendatangi kampus UGM, kemudian kita juga akan berkunjung ke rumahnya Joko Widodo. Maka kemarin kita ke Bareskrim, tambahan bukti-bukti yang kita tambahkan dengan data-data atau fenomena baru, terutama video-video yang cukup menukik rame-rame kita ke UGM. Datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo. Dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya, besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, Ibu Rektor. Sudah, ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini. Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismond Hasiholan Sianipar, sarjana teknik elektro yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengar akan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya. Cukup yang mulia. Saudara saksi tadi sudah diputarkan video dan saudara saksi juga sudah menonton. Apakah video ini diunggah di akun Langkah Anies yang telah berubah menjadi Langkah Update? Ya, betul. Apakah akun itu adalah akun saudara? Ya, betul. Oke, baik. Apakah bukti video ini kemudian juga jadi salah satu bukti penetapan tersangka kepada Roy Suryo, pemohon? Ya, baik. Betul ya. Apakah saudara mengenal orang-orang yang ada di dalam video tersebut? Mungkin bisa dijelaskan beberapa orang yang ada di situ. Saya mengetahui, mungkin kalau mengenal nggak persis, karena ini Ibu Kurnia yang biasa dipanggil Bu Kurnia. Baik juga Pak Rizal Padilla, ada juga Rustam yang sekarang jadi tersangka juga. Iya, baik. Apakah di dalam video itu ada pemohon Roy Suryo? Nggak ada. Baik. Kemudian, apakah orang-orang yang tadi dalam video itu adalah orang-orang dari TPUA? Iya, betul. Oke. Apakah tempat diselenggarakannya konferensi pers itu di markas TPUA? Iya, betul. Baik. Kemudian, berapa kali saudara diminta keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya? 1 kali. 1 kali ya? 1 kali. Baik. Apakah saudara juga ada namanya di dalam surat SPDP ya? Ada. Ada ya, sebagai salah satu terlapor ya? Betul. Baik. Kemudian, apakah saudara pernah dimintakan keterangan oleh penyidik, ditanyakan oleh penyidik, mengenai perbuatan pemohon terkait dengan pasal 32 Undang-Undang ITE? Enggak. Tidak pernah ya? Apakah saudara saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik mengenai perbuatan pemohon, misalnya mencuri, mengambil secara melawan hukum dokumen elektronik atau informasi elektronik dari komputer Dian Sandi atau Pak Joko Widodo? Enggak pernah. Oke. Apakah saudara saksi pernah dimintakan keterangan oleh penyidik bahwa pemohon Roy Suryo pernah melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, manipulasi dokumen elektronik ijazah Pak Joko Widodo yang diunggah oleh Dian Sandi? Enggak, tidak pernah. Tidak pernah ya. Apakah saudara pernah ditanyakan oleh penyidik mengenai perbuatan pemohon, yaitu meretas dokumen elektronik dari hard disk, USB atau flash disk, atau laptop atau komputer Pak Joko Widodo atau Dian Sandi? Tidak pernah. Oke, baik. Apakah saudara pernah ditanyakan oleh penyidik perbuatan pemohon, yaitu mentransfer atau memindahkan data dari komputernya Dian Sandi atau akun X-nya Dian Sandi atau perangkat digitalnya Dian Sandi atau Pak Joko Widodo tanpa izin? Tidak pernah. Oke. Baik.
Kemudian izin yang mulia, mohon kami ingin tampilkan kembali akun tadi Dian Sandi, akun X-nya. Ya. Saudara saksi, apakah saudara mengenal bahwa data elektronik yang ditampilkan di layar kaca itu adalah milik Dian Sandi? Iya. Oke. Apakah saudara kenal dengan Dian Sandi? Enggak. Tidak kenal ya. Apakah dokumen elektronik ini yang pernah dianalisis oleh pemohon Roy Suryonoto di Projo? Iya. Iya ya, baik. Apakah sejak dianalisis oleh pemohon, dokumen elektronik Dian Sandi ini mengalami kerusakan atau mengalami perubahan atau tidak dapat diakses atau menghilangkan atau menghilang dari akun X-nya Dian Sandi? Tidak. Apakah data ini masih bisa diakses? Masih bisa. Baik. Kemudian selama saudara diperiksa ya tadi oleh penyidik, sebetulnya apa yang lebih banyak ditanyakan kepada saudara terkait dengan beberapa unggahan video yang tadi sudah kami tampilkan kepada saudara, salah satunya? Saya ditanya penyidik itu kenapa saudara bisa ada di sana di TPUA itu. Kenapa saudara bisa ada di TPUA? Posisinya apa? Saya bilang karena saya media, saya diundang untuk melakukan peliputan dari konferensi pers itu. Oke, baik. Saya kira cukup dari saya yang mulia. Ada yang mau ditambahkan? Ya, cuma penegasan saja ya. Waktu diundang sebagai saksi, di situ disebutkan tempus dan locus delictinya ya. Betul, tempusnya tanggal 26 Maret 2025 dan locusnya itu ada di katakanlah markas atau tempat tim pembela ulama dan aktivis. Iya, betul. Oke, terima kasih Yang Mulia. Dan satu lagi, pemohon Roy Suryo apakah berada di tempat itu pada tanggal tersebut? Tidak ada. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kita pindah ke termohon, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi pada intinya sama, kami untuk memastikan keberadaan seorang saksi ini apakah bisa kita kualifikasikan terhadap saksi fakta atas tindakan termohon dalam melaksanakan prosedur. Saudara saksi, ketika termohon dalam melaksanakan tindakan yang sesuai dengan prosedur, yaitu melakukan gelar perkara dalam hal menetapkan seseorang jadi tersangka yang sekarang lagi diuji, dan sampai di